Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada suatu lukisan yang terkenal yang melukiskan Yesus sedang mengetuk pintu. Tetapi yang menjadi menarik adalah gagang pintu ternyata berada di dalam, bukan di luar. Sehingga pintu itu hanya mungkin dan bisa dibuka dari dalam. Dan itu adalah gambaran tentang Yesus Kristus yang mengetuk pintu hari ini. Ini bukan persoalan tentang pintu hati saudara, tetapi ini berbicara tentang jemaatnya. Bahwasanya jemaat Laodikia yang dikatakan dalam teks ini adalah jemaat yang tidak panas dan tidak dingin. Artinya mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan ini sangat memuakkan hati Tuhan. Ternyata Tuhan lebih fokus kepada mereka yang benar-benar dingin dan mereka yang benar-benar panas. Karena Tuhan bisa mengubah keadaan. Tetapi jika keadaan ini tidak panas dan tidak dingin, ini adalah hal yang sangat menjijikkan. Itu mengapa ada istilah, aku akan memuntahkan. Karena tidak bisa diperbaiki lagi. Jika kita sudah sampai kepada tindakan yang demikian, yang disebut dengan suam-suam kuku, apa yang bisa kita kerjakan? Kita menjadi orang yang sangat labil. Dan ini menjadi tantangan bagi gereja belakangan ini, di mana semakin banyak gereja yang suam-suam kuku. Mereka tidak sungguh-sungguh lagi memberitakan firman. Mereka tidak sungguh-sungguh lagi mempergumulkan terkait tentang sakramen, mempergumulkan terkait tentang siasat gereja, yakni penggembalaan. Mereka tidak mempergumulkan ini. Mereka hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Dan coba kita bayangkan, ketika kita beribadah, kita ingin memuliakan Allah, kita ingin memuliakan kepala gereja, tetapi kepala gerejanya berada di luar, dan dia terus mengetuk pintu, dan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Bukankah ini sangat mengerikan? Jangan menjadi pribadi yang sibuk dengan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh hiduplah di dalam kebenaran itu, karena Kristuslah yang menjadi pusat dalam kehidupan ini. Yesus Kristus berkata, jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini menjadi prinsip bagi gerejanya, bahwasanya gereja itu adalah milik Kristus. Sehingga biarkan Kristus di dalam gerejanya. Kita ingin memuliakan dia.
bukan mengambil kemuliaannya. Karena malaikat sudah mengatakan itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia. Damai itu adalah bagian kita, kemuliaan itu adalah bagian Allah. Yesus Kristus merindukan bersama dengan saudara. Tetapi terkadang kita melupakan momen-momen penting karena kita kerap sibuk dengan diri kita sendiri. Mari, saudaraku, memperbaharui diri sehingga kita tidak menjadi jemaat pribadi yang suam-suam kuku, tetapi kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh benar di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Kami mengerti sekarang bahwa kami kerap sibuk dengan diri kami sendiri, sibuk untuk memperkaya diri kami, dan lupa bahwa Engkau adalah kekayaan yang sejati. Jika kami bersama dengan Tuhan, kami akan boleh menikmati berkat yang Tuhan berikan. Kini kami berserah ya Tuhan, kami bertobat, kami memperbaharui diri kami, karena kami adalah milik-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.